Selamat pagi. Nah, ini menarik banget ini, Pak Ndoro Stan. Dulu saya suka membuat konten ngomongin masalah ini. Karena emang tidak boleh diminum setiap hari ya. Nanti terlalu terlalu banyak enggak bagus. Kok ada anjuran campur air kelapa hijau muda? Ya, racikan macin itu kalau diminum dicampur dengan air kelapa hijau itu manfaatnya luar biasa. Ya, air kelapa hijau. Jadi kamu membuat racikan macin dulu, didinginkan. Setelah suam, ya, suam itu panas enggak, dingin enggak, baru kamu campur dengan air kelapa hijau. Diaduk, diminum. Rasanya enak banget dan manfaatnya luar biasa. Kalau mau diminum dingin boleh enggak Pak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi jangan dikasih es batu. Tapi kamu yang betul adalah kamu masukkan ke dalam kulkas. Itu yang betul. Ya, itu dia caranya seperti itu. Nah, apa yang didapat ketika kita minum racikan macin dicampur dengan air kelapa hijau? Gini Jess, tak jelasin. Air kelapa hijau itu adalah kaya dengan antioksidan. Air kelapa hijau itu adalah kaya dengan vitamin. Air kelapa hijau itu adalah kaya dengan mineral, ya. Dia membantu untuk menjaga sel tubuh sangat luar biasa. Dia bisa membuat detox dalam tubuh, dia juga bisa menghidrasi dalam tubuh. Ya, itu dia yang terjadi. Nah, racikan macin itu kan terdiri dari elemen-elemen. Kalau kita orang Jawa pasti tahu yang disebut sebagai empon-empon ya. Nah, ingat baik-baik kalau kita bicara masalah empon-empon, itu memiliki kandungan senyawa bioaktif yang sangat bagus banget. Nah, ini tidak perlu diragukan. Ya, kamu tidak perlu meragukan yang namanya empon-empon, jejamuan yang memiliki kandungan bioaktif yang luar biasa itu. Karena empon-empon yang ada di dalam racikan macin itu ada kurang lebih sekitar 14 sampai 16 elemen yang di dalam situ ditambah dengan biji alpukat, ya, itu memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat sekali. Dan ini penting banget. Di dalam racikan macin ada kekuatan anti kanker. Itu yang kamu bisa pahami di sana. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam racikan macin ini memberikan dampak yang sangat bagus yang berhubungan dengan mineral dan vitamin, maka campuran air kelapa muda, air kelapa hijau dengan racikan macin ini akan menjadi, apakah bisa menjadi langsung anti kanker? Bisa jadi karena memang kekuatan dari empon-emponnya itu bisa membantu ke sana. Tapi permasalahan yang sering kali terjadi adalah bagaimana dengan kesehatan tubuh, itu yang dibutuhkan. Apa maksudnya ini ya? Ngomongnya gimana ya? Ada penyakit-penyakit yang selalu saya katakan yang berhubungan dengan metabolik, sehingga sel-selmu gagal meregenerasi dan kemudian rusak. Nah, sel-sel yang gagal meregenerasi dan rusak ini kan harus dibinasakan, harus dihilangkan dari dalam tubuh. Caranya untuk menghilangkan sel-sel yang rusak ini, suka tidak suka, setuju tidak setuju, hanya caranya yang paling gampang adalah membiarkan sel yang sehat memakan sel yang rusak ini. Itu caranya. Nah, itu disebut sebagai autophagy. Itu sebabnya ketika kamu mengkonsumsi racikan macin dicampur dengan air kelapa hijau, itu selalu saya sarankan kepada teman-teman yang punya masalah miom, kista, kanker, tumor, itu selalu saya sarankan itu ya. Tidak sarapan, tidak makan malam, dengan tidak sarapan dan dengan tidak makan malam 18 jam kamu tidak makan, ya, dari jam 7 sampai jam 12 siang, itu 13 jam kamu tidak makan, 18 jam kamu tidak makan. Nah, kalau 18 jam kamu tidak makan, maka selmu yang rusak akan dimakan sama selmu yang sehat. Itulah yang disebut sebagai regenerasi sel yang alami ada di dalam tubuh kita. Nah, itu disebut sebagai salutogenesis, di mana proses tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, itu kamu lakukan. Makannya apa? Yang paling bagus makan ya telur, ikan, daging, seafood gitu. Nah, kalau kamu minum racikan macin dan kemudian dicampur dengan air kelapa hijau, nah ini sangat bagus banget untuk mendukung atau menjaga kesehatan, terutama sistem imun. Sehingga antiinflamasinya bekerja dengan baik, sehingga kamu bisa terhindar dari yang namanya CACR.
gitu. Ya, ini sangat bagus banget. Oh, bisa dicoba seminggu. Kalau saya sarankan sih 7 hari berturut-turut ya. 7 hari berturut-turut kalau untuk pengobatan. 7 hari berturut-turut dan setelah itu seminggu sekali, sebulan sekali, sebulan 2 kali, begitu. Ya, itu yang dibutuhkan. Karena ya baik racikan macin maupun apa itu air kelapa hijau sangat bagus banget untuk kesehatan kita. Nah, terserah kamu mau mau mencobanya seperti apa, itu masing-masing dari kamu. Kalau saya sampai hari ini masih melakukan itu. Ya, kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali, ya enggak mestilah. Nggak mesti. Kalau susah cari kelapa hijau ya saya pakai hidrokoko. Karena saya udah nggak berurusan dengan metabolik kan. Jadi saya pakai hidrokoko. Kenapa hidrokoko? Karena hidrokoko itu 90%-nya air kelapa murni. Ya, kalau ada kelapa hijau saya pakai kelapa hijau. Yang paling enak adalah membawa racikan macin pas pergi ke pantai. Selalu ada air kelapa di situ. Nah, di situ saya pasti campurkan. Saya membeli kelapa ya kalau sama istri biasanya. Nah, di mall itu ada itu air kelapa itu di Taman Anggrek itu ada air kelapa itu. Ya, kita beli pasti dicampur dengan racikan macin baru kita minum. Nah, itu yang saya lakukan ya. Sehingga resiko-resiko yang berhubungan dengan kanker, berhubungan dengan sel yang rusak, kamu bisa menghindarinya. Karena apa ya? Karena enzimnya kelapa muda, kelapa hijau itu bagus banget untuk tubuh. Sangat membantu banget untuk pemulihan input mineral, vitamin, elektrolitnya. Itu bagus banget. Ya. Nah, kalau kamu mengikuti nasihat-nasihat tertentu kan orang seringkali bilang, "Oh, minum air kelapa ntar lemes." Oh, enggak. Air kelapa enggak membuat lemes. Air kelapa membuat lemes kalau kamu rusak. Dengan cara apa? Dibakar. Air kelapa dibakar itu enzimnya rusak. Air kelapa dicampur dengan gula itu rusak. Nggak boleh. Ya, air kelapa kalau paling mau diminum ya paling enak dingin. Tapi minum dingin pun kalau boleh tidak dikasih es, tapi ditaruh kulkas. Itu yang betul seperti itu. Kok bisa Pak? Ya karena air kelapa itu murni itu yang dibutuhkan kita. Bukannya udah dicampur dengan es kelapa muda. Itu udah nggak benar. Ya, kamu kalau membeli es kelapa muda di jalanan itu mereka udah pasti campur itu. Ada yang campur dengan apa? Gula aren, ada yang campur dengan gula gula putih, ada yang campur dengan apa? Itu enggak banget. Ya, jangan. Kalau mau dicampur dengan racikan macin juga tidak boleh dicampur dengan gula. Dan racikan macin lebih aman, lebih sehat kalau diminum seperti apa adanya racikan macin. Ya, kalau kamu mendapatkan yang pedas, nggak usah khawatir, Jess. Itu memang sengaja dibuat seperti itu, tapi tidak setiap produksi dibuat seperti itu. Karena memang ada unsur-unsur yang memang kita buat rekan-rekan yang rutin mengkonsumsi racikan macin untuk bisa mendapatkan sensasi yang berbeda-beda. Karena kalau enggak nanti kamu tidak mendapatkan sensasinya untuk racikan macin ya. Bahkan yang racikan yang terbaru itu ada tambahan lagi. Saya kemarin mendapatkan info dari uji labnya bahwa bagus banget ketika dicampur dengan yang satu ini. Karena kebutuhan hormon untuk wanita dan laki-laki sangat dibutuhkan di situ. Makanya ada tambahan 3 elemen baru yang dicampurkan di dalam racikan macin. Dan pastinya saya sudah mencobanya, sehingga saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari racikan yang selama ini Bapak Ibu minum. Ya, gitu ya. Monggo Pak dicoba, sekali-sekali boleh dicoba. Kalau nggak ada masalah, ya sebulan sekali aja minum racikan macin dicampur dengan air kelapa hijau. Kalau ada masalah seperti kanker, tumor, jantung, ya diabetes, nah itu 7 hari berturut-turut setiap pagi atau setiap siang. Nah setelah itu seminggu sekali atau sebulan sekali udah sangat mumpuni, sangat membantu ya. Kalau sangat membantu. Kalau diabetes saya tidak sarankan ya. Diabetes saya tidak sarankan karena diabetes kan kamu harus memberhentikan insulin itu untuk turun. Makanya kalau diabetes ya lebih aman kamu stop sarapan, stop makan malam, itu sangat bagus banget untuk membantu proses insulin normal, untuk membantu pankreas menjadi sehat sehingga tidak terjadi yang namanya apa gula darah yang meningkat gitu. Tidak terjadi